kesibukan sih sebenarnya nggak ada yang sibuk-sibuk banget, biasa-biasa aja semuanya. Cuma aku ngurusin YouTubeku, podcast itu, terus abis itu ada beberapa kegiatan pribadi lah yang aku kerjakan gitu bersama bersama suami dan anak. Udah sih gitu aja. Ada yang terlalu penting atau terlalu apa gitu. Paling konten-konten seru-seruan. Terus apa namanya acara-acara ibu-ibu lah gitu. Tetap adaptasi berarti ya sama dunia sekarang ya. Betul. Terus kadang-kadang juga nge-MC off air tapi gitu. Seperti itu. Tapi berarti untuk dunia entertainnya sendiri masih ngambil job nggak sih di. Masih dong, masih. Jadi ada syuting film juga beberapa. Jadi kadang-kadang syuting film itu kan nggak terlalu kebetulan nggak terlalu menyita waktu banyak gitu. Jadi sudah ada jadwal yang pasti. Misalnya berapa lama syutingnya, ada timelinenya gitu. Ya udah seperti itu. Terus syuting terakhir kemarin juga WeTV Series untuk juga. series juga gitu. Kebetulan lokasinya di Jakarta dan Bali. Seperti itu. Jadi per project gitu sekarang. Oh, tapi ada pertimbangan sendiri nggak sih Mbak Devi sendiri untuk mengambil job kayak misalkan film gitu, film apa yang pengen diambil atau film apa yang nggak pengen diambil gitu? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada pertimbangan khusus gitu. Aku malah pengen mencoba semua peran Oh, kalau bisa gitu ya, karena biar gimana juga pengen mencoba ini apa namanya kemampuan diri sendiri gitu explore sampai gitu. explore sampai sejauh mana gitu. Berarti apa nih peran apa yang belum Mbak Devi sempat perankan gitu? Psikopat belum, Psikopat. psikopat belum, tapi psikopat belum tapi nggak mau. Agak-agak tekotek ya. Aku tuh takut. Aku tuh orangnya sebenarnya dasarnya penakut. Oh, Jadi antara penasaran pengen syuting horor, tapi kok ya kalau dengerin cerita-ceritanya syutingnya misalnya pas tengah malam, pas di kuburan, pasti ada rada ngeri juga ya gitu. Jadi ya masih dilema deh. tapi udah ada tawaran soal untuk peran. Yang terakhir kemarin kebetulan filmnya horor, tapi kebetulan saya di situ tidak berperan sebagai etan-etannya, tapi sebagai ibu dari salah satu pemerannya. Oh, tapi berarti masih nggak masalah lah ya kalau misalkan soal setan tapi Enggak, yang. kalau film horor terus sayanya nggak terkait di situnya nggak apa-apa. Tapi kalau horornya horor komedi bisa bisa mungkin saya juga mau gitu, Oh, karena iya. nggak jauh-jauh dari komedinya Iya, juga karena kan. memang lahir dari komedi juga ya. Akhir dari komedi gitu. Mbak Devi, boleh diceritain nggak sih Mbak Devi soal terkait dengan apa ya waktu dulu nih sebagai apa ya yang menciptakan kamus gaul gitu Mbak Iya, Devi iya, mungkin iya. seperti apa sih melihat kondisi sekarang gitu Mbak Devi masih relate kan masih banyak yang memakai kan Si bahasa gaul ini sebenarnya salah satu apa namanya salah satu slang kan dia kan masuknya kategorinya slang ya. Salah satu slang yang bertahan cukup lama sebetulnya ya. Karena dari mulai kemunculannya sekitar 90-an, 93 gitu, itu sampai dengan sekarang udah berapa tahun berarti itu? udah 30 tahun 30 tahun masih tetap bertahan. Memang sih pada waktu itu rada redup ya, tapi karena terus aku sering membuat konten dengan bahasa gaul, terus akhirnya anak-anak muda juga banyak yang tertarik. Terus ada salah satu juga anak muda yang akhirnya menjadi co-hostku di podcastku di YouTube. Dia ternyata sangat fasih sekali menggunakan bahasa gaul. Akhirnya masih bisa relate ke zaman sekarang gitu. Jadi aku sendiri membuat bukunya pada waktu itu tahun 2000 launching edisi pertama. Edisi Litonga Kesatria Negara edisi ke-1 itu tahun 2000, terus edisi kedua itu tahun 2002, edisi ketiga 2008. Sampai sekarang saya belum sebenarnya masih mengumpulkan sih kosakatanya gitu ya, cuma belum ada dorongan untuk membukukannya lagi gitu karena mungkin sekarang medianya juga udah beda kan ya. Jadi antara berpikir ini sekarang eranya digital gitu, tapi apakah saya bikin buku atau masukin ke digitalnya aja konten gitu. kontennya kayak gitu. Oh, sekarang kan juga bahasanya makin 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 apa ya kesana-sana kayak bahasa Jaksel gitu yang dicampur-campur dengan bahasa Indonesia Ya, gitu ya, ya. ya. Itu gimana tuh menurut Mbak? Kalau menurut aku ya itu slang itu kan akhirnya menjadi berkembang.
menjadi sebenarnya slang itu kan awalnya dari bahasa rahasia sebuah komunitas, sama dengan si bahasa gaul ini adalah bahasa rahasia satu komunitas. Cuma karena si bahasa gaul ini disukai banyak orang, akhirnya menjadi tren, menjadi bahasa pergaulan gitu. Sama juga bahasa gaul atau bahasa jaksel itu juga sama. Jadi anak-anak jaksel pengen punya style sendiri atau identitas sendiri dalam bergaul, akhirnya muncullah si bahasa jaksel itu. Tapi Mbak Devi sendiri berarti ada keinginan untuk apa ya, memviralkan kembali itu bahasa-bahasa gaul yang dulu untuk ya sekarang anak-anak muda yang sekarang Gen Z. Kalau memviralkan sih ya, kalau aku bilang biar mengalir begitu aja ya, karena viral itu memang sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa duga ya kan, surprising sekali itu munculnya. Jadi biar aja berjalan mengalir seperti ini, yang suka monggo, yang nggak suka ya nggak usah dilihat gitu. Karena sejak awal kemunculannya pada tahun 2000 itu juga waktu itu saya berpikirnya bukan untuk memviralkan. Saya berpikir membuat buku itu hanya dalam rangka mendokumentasikan kosakata-kosakata yang beredar dan banyak dari ciptaan saya yang saya kreativitas yang saya munculkan dalam bentuk buku kamus. Tapi saya juga nggak nyangka kalau ternyata ininya disukai. Responnya bagus sekali dan diminati dan disukai gitu. Makanya akhirnya bikin buku kedua, bikin buku ketiga gitu. Jadi seperti itu. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya bahasa pergaulan itu ya, itu akan berkembang terus gitu. Ada lagi. Cuma memang yang bertahan sampai dengan sejauh ini tuh si bahasa gaul itu. Dan pasti ada sisa-sisa peninggalan dari si slang-slang itu ya, kayak misalnya zaman preman-preman, prokem, nyokap bokap itu kan peninggalan dari bahasa preman atau bahasa prokem kan sebetulnya 80-an. Tapi sekarang udah jadi kayak bahasa Indonesia, semua orang menggunakan nyokap gue, bokap gue, padahal itu sebenarnya awalnya kan munculnya dari si bahasa prokem itu. Nah kalau yang si bahasa gaul mungkin kayak cus, ayo cus, nah itu bahasa gaul. Ember, itu juga bahasa gaul, ya kan seperti itu. Tapi berarti Mbak Devi sendiri sampai saat ini masih menggunakan bahasa itu? Masih. Komunikasi dengan teman-teman? Kalua tintas seringai ngobras pakarena bahasa Indang tinta lancur jaya say. Ngerti nggak? Kalau nggak sering ngobrol pakai bahasa ini ya nggak lancar dong. Jadi mustika di pakarena terusan hang lekir ngomong pakarena bahasa Indang. Mesti dipakai terus gitu. Untuk bahasa-bahasa gaul yang sekarang juga Mbak Devi masih ikutin juga kan? Bahasa gaul yang sekarang? Ya masih lah, masih sekali-sekali masih aku selip-selipin gitu bahasa-bahasa jaksel atau bahasa anak-anak sekarang. Aduh sekarang kan paling sering pakai healing ya, pakai apa lagi tuh ya anak-anak sekarang gitu deh. Tetap adaptif gitu ya? Adaptif. Nah kenapa sih bahasa gaul ini aku bikin kamus bahasa gaul, karena kan rada susah sebenarnya ya. Karena kalau kayak bahasa jaksel kan mudah dipahami, mudah dimengerti. Semua orang bisa tahu, bisa ngerti langsung. Tapi kalau bahasa gaul ini kan rada susah ya. Bentuk kata-katanya gitu, karena kayak makan akhirnya jadi bakasar. Nah sebaiknya kan dibakukan supaya yang saling menggunakan tuh bisa mengerti, saling memahami apa yang dibicarakan. Oke, mungkin untuk ke depan mungkin Mbak Devi akan ada apa nih ke depannya sendiri? Kalau saya sih sekarang ya intinya mengalir aja ya. Hidup tuh mengalir aja, kerjain yang ada di depan, gak ngoyok-ngoyok banget gitu. Kalau seperti syuting apa semua itu masih saya lakukan, masih saya laksanakan. Paling seneng kalau dapet tawaran kayak kemarin saya di VTV tuh menjadi karakter yang seperti selalu saya lakukan gitu ya. Saya suka banget karakter itu. Dan saya sebenarnya juga pengen konsisten di karakter itu, karakter komedi itu. Ya begitu deh, jadi tinggal mengalir, berjalan. Mau nyetak buku lagi nih untuk kamu sendiri tuh? Iya, tinggal tunggu dorongan aja. Dorongan tuh artinya ada yang ayo, ada. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak Mbak Devi. Sama-sama. Mbak Devi.
soal video viral itu seperti apa? Oke, jadi ini yang jadi suam-suam kukunya, yang jadi suaminya. Kok ya gilingan padi ya, say? Agak giling ye. Udin punya istri, mbok ya Udin yang tertib aja hidupnya, yang teratur aja. Ngapo saya jugri ya ye, masker samde pere-pere lain. Ya kan? Akhirnya kepergok deh, puas. Harusnya mungkin Mbak Devi seperti apa seorang suami gitu yang udah punya Seorang suam-suam kuku ya udah itu kan masalah rumah tangga itu kan masalah komitmen ya. Kalau emang sudah berkomitmen sama satu orang ya sutra. Ini masalahnya kayaknya ya nepsong ya saya. Jangkar deh ah. istri? Audio Jungle.